지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nana Ipanda dengan NIM 22701010. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Implementasi Teori Maqasid Syariah dalam Fikih Muamalah Kontemporer. Dalam beberapa paparan, yang pertama pengertian, yang kedua implementasinya, dan yang ketiga penerapannya. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pengertian maqasid syariah. Secara etimologis, maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang berbentuk jamak dari maqasad yang berarti tujuan atau maksud. Yang kedua yaitu syariah yang dalam bahasa Arab memiliki arti sumber air. Nah, makna ini dapat dikaitkan dengan konsep jalan menuju sumber kehidupan utama, yaitu aturan yang mengatur kehidupan manusia. Maqasid al-syariah terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama yaitu qasd al-syari, yaitu tujuan Allah dan Rasulnya dalam menetapkan hukum syariah. Yang kedua qasd al-mukhallaf, tujuan manusia sebagai pihak yang diberi beban hukum atau taklif. Ada empat aspek utama. Yang pertama yaitu dalam qasd al-syari atau tujuan syariat. Yang pertama, tujuan syariat dalam penetapan hukum. Syariat diturunkan dengan utama untuk menciptakan kemaslahatan manusia serta mencegah kerusakan. Kemaslahatan ini dibagi menjadi tingkatan kebutuhan. Yang pertama, daruriyat primer, yang kedua, hajat sekunder, yang ketiga, tahsiniyat atau tersier. Secara spesifik, maqasid syariah berfokus pada 5 pokok utama kemaslahatan. Yang pertama, hifz al-din, menjaga agama, hifz al-nas, menjaga jiwa, hifz al-aql, menjaga akal, hifz al-nas, menjaga keturunan, dan hifz al-mal, menjaga harta. Kedua yaitu kasyadu al-syari'i fi wadi'i al-syari'ah li al-ifham, yaitu tujuan syariat agar dapat dipahami. Syariat diturunkan agar mudah dipahami oleh semua orang, sehingga mempelajari bahasa Arab menjadi penting karena merupakan bahasa wahyu yang digunakan dalam penyampaian hukum Islam. Yang kedua yaitu tujuan syariat dalam penetapan hukum bagi mukhalaf. Yang terakhir yaitu tujuan syariat dalam membimbing manusia menuju kepatuhan. Untuk selanjutnya yaitu implementasi teori maqasid al-syariah dalam praktik fikih muamalah kontemporer. Dalam kehidupan manusia, kebutuhan dan keinginan dalam hal muamalah sangat beragam. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, pola transaksi mengalami perubahan dari bentuk tradisional ke bentuk yang modern. Perubahan ini terjadi tidak begitu saja, melainkan menuntut adanya ijtihad dari para ulama agar hukum yang berlaku tetap relevan dan berkembang dalam perkembangan zaman. Aspek maqasid syariah ini dapat diklasifikasikan ke dalam 3 tingkatan berdasarkan urgensi, yaitu daruriyat primer, hajiyat sekunder, dan tahsiniyat tersier. Kategori ini dapat membantu dan menentukan hukum suatu transaksi dalam fikih muamalah kontemporer. Yang pertama, daruriyat dalam transaksi muamalah kontemporer. Konsep daruriyat mencakup kebutuhan primer yang tidak dipenuhi dapat mengancam kehidupan manusia. Dalam dunia muamalah, aspek ini sangat penting karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup, baik dalam ekonomi maupun dalam sosial. Yang kedua yaitu hajiyat dalam muamalah kontemporer. Konsep hajiyat ini mencakup kebutuhan sekunder yang meskipun tidak bersifat darurat, tetap perlu dilakukan untuk menghindari kesulitan dalam kehidupan manusia. Dalam fikih muamalah, hajiyat berperan dalam memberikan kemudahan bagi individu dalam menjalankan transaksi. Salah satu contohnya, implementasi hajiyat dalam muamalah kontemporer adalah munculnya lembaga asuransi atau takaful yang berkembang di negara-negara muslim. Yang ketiga yaitu tahsiniyat dalam muamalah kontemporer. Konsep tahsiniyat yang berfungsi sebagai penyempurna dari hajiyat. Jika suatu transaksi masuk dalam kategori tahsiniyat, maka transaksi tersebut bersifat tambahan atau bukan kebutuhan utama. Namun meskipun demikian, kebutuhan mendesak transaksi yang termasuk kategori ini tetap memiliki manfaat dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, yaitu penerapan maqasid syariah dalam produk keuangan syariah.
Yang pertama yaitu dalam perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan salah satu contoh nyata dari penerapan makhluk syariah dalam kehidupan modern. Dalam sistem perbankan konvensional, menggunakan riba menjadi bagian yang tidak terpisahkan, di mana bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan menetapkan bunga. Namun dalam Islam, riba itu dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Solusi perbankan syariah menggunakan sistem berbasis akad dan syariah yang lebih adil dan transparan. Yang pertama, beberapa akad yang digunakan yaitu mudharabah bagi hasil, musyarakah kemitraan usaha, murabahah jual beli dengan keuntungan, qardul hasan peminjaman kebijakan. Dan yang kedua yaitu dalam asuransi syariah atau takaful. Dalam risiko kehidupan, selalu ada risiko seperti kecelakaan, sakit atau bencana yang dapat menimbulkan kerugian finansial. Salah satu alternatif asuransi syariah atau takaful dikembangkan dengan konsep tolong-menolong atau ta'awun. Yang ketiga yaitu maqasid syariah dalam jual beli. Yang pertama yaitu larangan riba, yang kedua larangan gharar, yang ketiga konsep halal dan thayyib. Produk yang diperdagangkan harus halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, maqasid syariah dalam wakaf dan zakat. Dalam Islam, kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan tertentu, tapi juga didistribusikan secara adil. Oleh karena itu, Islam mengajarkan zakat dan wakaf sebagai instrumen sosial ekonomi yang dapat membantu kesejahteraan masyarakat. Yang pertama yaitu zakat. Zakat salah satu pilar Islam yang mewajibkan umat muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya bagi fakir miskin, yatim piatu, dan mereka yang membutuhkan. Nah, untuk wujud nyatanya dari hifz al-mal, perlindungan harta, dan hifz al-nas, perlindungan jiwa. Yang kedua, wakaf. Aset yang dihibahkan untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit. Wakaf produktif ini mulai berkembang di mana aset wakaf dikelola secara profesional agar hasilnya dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat. Yang kelima, atau yang terakhir yaitu investasi halal. Di mana dalam investasi syariah harus menghindari sektor haram berdasarkan akad yang jelas seperti akad musyarakah kemitraan atau mudharabah bagi hasil. Dan yang ketiga yaitu berorientasi pada keberlanjutan. Investasi diserahkan kepada sektor yang memberikan manfaat jangka panjang seperti energi terbarukan atau bisnis. Dengan prinsip ini, investasi tidak hanya menguntungkan secara finansial, tapi juga memberikan manfaat secara sosial bagi umat manusia. Sekian dari presentasi dan pemaparan dari materi saya. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpacker